Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan Bang Azim Ar-Rosyad. Saya ingin bertanya kepada dia tentang dunia jurnalisme hari ini. Sebagai orang yang berkecimpung di lapangan, seperti apa Anda melihat perkembangan dunia jurnalisme hari ini, Bung Azim? Senang karena rame ya, terutama media sosial. Jadi mungkin kedepannya akan apa kita akan nyari berita-berita atau apa lebih banyak di media sosial. Terus ya tokoh-tokoh atau narasumber juga ya mungkin sudah beralih, mereka punya media masing-masing gitu ya, jadi kita juga lebih mudah gitu. Terus memang eranya sekarang udah jauh lebih pesat sehingga kita nggak perlu lagi sibuk ngejar-ngejar waktu soal di jalan atau apa. Dan sekarang saya perhatikan sih kebanyakan narasumber sekarang gampang sekali untuk dimintai klarifikasi atau apa gitu, karena mereka juga senang gitu ya, di WhatsApp aja bisa langsung menjawab gitu. Jadi ya cukup ini sih, cukup. Cuman saya sih prediksi baik lagi nanti suatu saat nanti mungkin media sosial jadi mungkin udah terlalu rame sehingga nanti balik lagi media-media, karena kan media sosial kan rentan sama yang namanya ini ya, berita-berita yang nggak benar gitu ya. Jadi belum ya, terus rentan dengan cyber juga gitu, pokoknya banyak pemberitaan-pemberitaan yang dari media sosial juga rentan lah. Jadi memang kedepannya kalau saya perhatikan justru media-media yang kuat secara punya legal standing, yang maksudnya punya pengaruh ya, terus jurnalismenya juga kekinian gitu ya, simpel, terus padat juga beritanya. Media-media sosial seperti lebih banyak membicarakan soal grafik gitu ya, terus video-video gitu, itu jauh lebih bertahan nanti mungkin. Artinya jurnalisme hari ini relatif sangat berbeda dengan di masa lalu, di mana kemudian perubahannya juga signifikan dan sangat berbeda. Ketika dulu kita konvensional, sekarang ada kemudahan-kemudahan. Dan tadi ada Anda sebut sebagai jurnalisme data ya, jurnalisme. Itu bagaimana Anda melihat jurnalisme data dengan fenomena media sosial yang penuh dengan hoax? Sekarang tuh arahnya udah istilahnya kalau di pembelajaran di kampus-kampus tuh namanya tuh jurnalisme baru gitu. Jurnalisme baru. Jadi gaya penulisannya pun berbeda gitu ya. Bahkan sekarang itu banyak wartawan yang menerapkan cuman ya cukup nggak perlu sampai 5W satu hal lagi, paling cuma 5W 3 aja apa berapa gitu. Yang penting itu kenapa bisa begitu, hanya sebagian saja? Tidak, dulu kan karena masyarakat tuh gimana ya, memang nggak tahu kenapa malas membaca mungkin ya, atau jadi memang mereka pingin berita-berita yang memang sensasional, terus berita-berita yang memang padat gitu ya. Jadi bahkan di judul aja kita udah tahu nih, oh isi beritanya ini gitu. Cuman itu mudah di framing bang. Jadi seringkali kita sebagai orang yang di lapangan gitu, kalau kita mau nyari narsum apa ya, narsum suka selalu komen, wah dipelintir lagi nih ini saya gitu kan, di framing lah bahasanya. Jadi kadang-kadang ya itulah media kita hari ini kan, karena pembacanya memang sedang yang gituan gitu. Ya, artinya memang kualitasnya sedikit turun ya, karena juga turunnya kualitas jurnalisme, karena juga memang minat pembaca juga memang kelasnya seperti itu. Terakhir, mungkin ini pertanyaan terakhir Bung, apa pesan Anda, harapan Anda terkait jurnalisme dan peran umat Islam, kader, para dai dalam memanfaatkan dunia digital hari ini untuk berdakwah melalui kerja-kerja jurnalisme itu, Bung? Wah, PR-nya besar sih bang, gila sih. Saya kalau mikir harapan, pesan, aduh, saya sendiri aja tuh ya kita orang yang masih baru lah, berarti masih baru. Terus ya sebetulnya kami sebetulnya lebih pingin banyak teman-teman yang terlibat, teman-teman yang memang terutama daerah-daerah ya. Sayang sekali kalau misalnya kita yang udah ibarat ini ya, maksudnya teman-teman di Hidayatullah, maksudnya kalau dai-dai Hidayatullah gitu bisa menulis, bisa berbagi
informasi gitu ya di daerahnya itu menarik banget. Jadi PR kita banyak sih, tapi emang harus dimulai pelan-pelan. Balik lagi ke soal apa turunan dari atas, maksud saya tuh dari atas tuh gimana caranya manajemen mengatur ini semua gitu. Kita kan yang di bawah sifatnya reporter ya, arahan. Jadi kalau misalnya arahan ke sini, ya, emang kalau inisiatif sendiri memang harus ada juga. Artinya di sini poin Anda adalah pentingnya kesadaran literasi ya. Literasi dakwah media tuh dan nggak mudah ternyata, karena sering banget dibenturkan ya isu-isu yang ya apa ya, kita ngomong Islam tiba-tiba dibilang radikal gitu kan, tiba kita ngomong apa namanya, bahkan media-media Islam sekarang nih belakangan ini juga terkesan lembek ya, nggak terlalu karena memang pemerintahnya juga dengan mudah untuk blacklist gitu ya, memblokir gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan teman-teman media yang agak keras-keras sekarang kayaknya agak smooth nih, hati-hati gitu ya kan, kayak memang eranya sekarang lagi ini gitu ya. saya nggak mau menyebut itu ya, cuman ya agak rentan sih gitu, agak hati-hati gitu. Ya pintar-pintar sebetulnya gitu. Makanya kita juga di online di Hidayatullah juga selalu diingatin kalau pemberitaan yang penting ada di kita, tapi jangan terlalu inilah, karena hati-hati juga kan, karena yang disorot organisasi juga, terus jangan sampailah ustadz-ustadz kita atau guru-guru kita jadi istilahnya digunakan oleh pemerintah atau sebagai ini gitu ya. Rentan juga kan, karena kita udah organisasi yang cukup besar lah di Indonesia. Cukup Bang. Terima kasih, luar biasa sekali pembahasan. Ini singkat sekali tapi sangat berisi. Berbincang dengan Azim Ar-Rasyid, salah seorang wartawan yang berkecimpung di media dan wartawan muda, dan alhamdulillah punya pengalaman yang luar biasa, cukup memadai. Dan di Jakarta ya sehari-hari ya, liputan di Jakarta dan sekitarnya. Baik, demikian perbincangan kami, singkat saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.